Kepulangan hantu kecil dan buku ritual kebangkitan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan lebat, legenda tentang hantu arwah seorang anak kecil menjadi cerita yang dipercaya oleh penduduk setempat. Cerita itu bermula puluhan tahun yang lalu ketika seorang anak kecil bernama Arya menghilang secara misterius di hutan tersebut. Arya adalah seorang anak yang penuh keceriaan dan kepolosan. Setiap hari, dia akan bermain di hutan dengan teman-temannya, mengeksplorasi setiap sudut dan membangun benteng-benteng hayalan dari ranting-ranting kayu. Pada suatu hari yang gelap dan berkabut, Arya tak pernah kembali dari hutan. Orang tua dan penduduk desa mencari kemana-mana, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Malam itu, ketika angin berbisik dan hutan tampak menyimpan rahasia gelap, terdengar suara-suara aneh di sekitar desa. Beberapa penduduk bersumpah bahwa mereka melihat bayangan anak kecil yang berjalan sendirian di hutan. Namun ketika mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Cerita tentang arwah anak kecil yang mencari pulangnya menjadi perbincangan di setiap rumah tangga. Sejak saat itu, kehadiran Arya yang hilang menjadi misteri yang menghantui desa tersebut. Beberapa mengatakan bahwa ia masih hidup, terperangkap di dunia lain, sementara yang lain percaya bahwa arwahnya meratapi kepergiannya yang tragis di hutan. Pada malam-malam tertentu, penduduk desa mendengar suara tangisan seorang anak kecil yang terdengar dari dalam hutan. Mereka mengatakan bahwa itu adalah Arya yang merindukan rumahnya. Beberapa yang berani mencoba mencari tahu lebih lanjut selalu kembali dengan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan Arya yang berkeliling di antara pepohonan, wajahnya penuh dengan kesedihan yang tak terucapkan. Terdapat satu orang di desa itu yang tidak takut pada legenda tersebut. Seorang gadis muda bernama Lina yang memiliki semangat petualangan yang besar dan hati yang penuh keberanian. Dia tidak percaya pada cerita-cerita tahayul dan bertekad untuk menemukan kebenaran di balik misteri hilangnya Arya. Suatu malam, dengan penuh tekad, Lina memasuki hutan gelap sendirian. Cahaya bulan menyinari jalannya, tapi bayang-bayang yang menakutkan membuat hatinya berdebar kencang. Dia berjalan melalui lorong-lorong pepohonan yang menyusun labirin alami hutan itu, terus mengikuti suara tangisan yang semakin jelas. Akhirnya, dia tiba di sebuah jalan buntu di tengah hutan, di mana suara tangisan itu semakin kuat. Dengan hati-hati, Lina melangkah maju dan dihadapkan dengan pemandangan yang mengguncangkan. Di hadapannya berdiri sosok bayangan seorang anak kecil yang tampak menangis. Lina tidak gentar. Dia mendekati anak kecil itu perlahan-lahan, mencoba menenangkan dengan suara lembutnya. "Apa yang terjadi, Nak?" tanyanya dengan penuh empati. Sosok bayangan itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan mata yang dipenuhi kesedihan itu menatap Lina. "Aku hilang, Kakak," ucapnya dengan suara gemetar. "Aku mencoba pulang, tapi aku tak bisa menemukan jalan." Lina merasa belas kasihan pada anak kecil itu. "Jangan khawatir, aku akan membantumu pulang. Ayo, pegang tanganku," kata Lina sambil mengulurkan tangan. Anak kecil itu ragu sejenak, tapi akhirnya dia menggenggam tangan Lina. Dengan penuh hati-hati, Lina membawanya kembali ke desa. Saat mereka tiba di pinggiran desa, sosok bayangan anak kecil itu perlahan-lahan mulai memudar, seolah-olah bersiap untuk pergi. "Tunggu," seru Lina. "Apa kamu sudah menemukan jalan pulangmu?" Anak kecil itu tersenyum tipis. "Ya, aku telah menemukannya. Terima kasih, Kakak," katanya sebelum akhirnya menghilang di udara. Sejak malam itu, desa tidak pernah lagi mendengar suara tangisan anak kecil di hutan. Legenda tentang arwah Arya pun berakhir, meninggalkan cerita tentang keberanian seorang gadis muda yang menghadapi tahayul dan menemukan kebenaran di balik misteri yang mencekam. Setelah malam itu, desa menjadi lebih tenang. Suara-suara aneh yang biasanya terdengar di hutan mulai mereda dan penduduk desa merasa lega bahwa arwah Arya telah menemukan jalan pulangnya ke alam lain. Keberanian Lina dalam menghadapi misteri itu meninggalkan bekas yang mendalam pada dirinya. Beberapa bulan berlalu, Lina masih sering teringat akan malam yang mencekam di dalam hutan. Namun dia juga merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dia merasa bahwa masih ada misteri yang perlu dipecahkan, bahwa kepergian Arya bukanlah akhir dari segalanya. Bermodal tekad yang baru, Lina memutuskan untuk memulai penyelidikan sendiri. Dia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan desa, mencari catatan-catatan kuno tentang kejadian-kejadian misterius di hutan.
Setiap malam, dia akan kembali ke hutan, menyusuri setiap lorong yang gelap dengan harapan menemukan petunjuk yang hilang. Suatu malam, ketika cahaya rembulan menerangi bumi dengan lembutnya, Lina menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik semak-semak yang rapat. Dengan hati yang berdebar-debar, dia memasuki gua tersebut, dan di dalamnya dia menemukan sesuatu yang membuatnya tercengang. Di tengah gua, terdapat altar kecil yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Di atas altar itu terdapat gambar-gambar aneh yang terukir di batu, dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah buku tua yang terbuka. Lina dengan hati-hati mengambil buku itu dan mulai membacanya. Dalam buku itu terdapat catatan-catatan kuno tentang sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh suku yang sudah punah. Ritual itu disebut ritual kembalinya arwah. Konon memiliki kekuatan untuk mengembalikan arwah yang tersesat ke dunia yang seharusnya mereka tinggali. Namun, ritual itu sangat berbahaya dan dilarang keras oleh para leluhur karena bisa membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Lina terpaku pada halaman-halaman itu, merasa bahwa dia menemukan kunci dari misteri yang telah menghantuinya selama ini. Tanpa ragu, dia mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dan bersiap untuk melaksanakan ritual itu sendiri. Malam itu, di tengah hutan yang sunyi, Lina memulai ritual itu sendirian. Dia membaca mantra-mantra kuno dengan penuh keyakinan, mengikuti petunjuk-petunjuk yang tertera dalam buku itu. Lilin-lilin yang menyala redup berdansa di sekelilingnya, menciptakan aura mistis di dalam hutan yang gelap. Saat ritual mencapai puncaknya, terdengarlah suara gemuruh dari dalam gua. Angin kencang mulai bertiup, daun-daun berguguran dari pohon-pohon, dan suara-suara aneh terdengar di sekeliling mereka. Tapi Lina tidak gentar. Dengan tekad yang bulat, dia melanjutkan ritualnya sampai akhirnya suatu cahaya terang muncul dari dalam gua. Dan di tengah-tengahnya, sosok bayangan Arya muncul. Dia tersenyum pada Lina, laut wajahnya penuh dengan kebahagiaan. "Terima kasih kakak," ucapnya dengan suara yang penuh dengan rasa syukur. "Akhirnya aku bisa pulang." Lina tersenyum lebar, merasa lega bahwa dia telah berhasil membantu arwah Arya menemukan jalan pulangnya. Tapi, perjalanan mereka belum berakhir. Dari malam itu, Lina dan Arya menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka berkeliling desa bersama, membantu penduduk desa dalam setiap kesulitan, dan menjaga kedamaian di hutan yang mereka cintai. Legenda tentang arwah Arya berubah menjadi kisah tentang persahabatan yang kuat dan keberanian yang menginspirasi, yang akan dikenang oleh penduduk desa selamanya.